Halo semuanya, semoga semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat. Saya yakin Anda semua pernah mengerjakan apa yang disebut dengan tes psikologi. Nah, dari sekian banyak tes psikologi yang ada beredar saat ini, ternyata tidak semuanya memiliki kualitas yang baik. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah tes psikologi agar dapat dianggap sebagai tes psikologi yang baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa syarat dari tes psikologi yang baik ini. Sebagai gambaran umum, paling tidak ada dua kelompok atau dua kumpulan syarat sebuah tes psikologi dapat disebut sebagai tes psikologi yang baik. Yang pertama adalah segi desain atau rancangannya. Segi desain ini terkait dengan sebuah rumusan tahapan konseptual teoretik. Jadi terkait dengan tahapan ketika seseorang yang menyusun tes itu membuat landasan atau dasar teori yang mendasari sebuah tes. Nah, ini mencakup tujuan tes, ranah isi dari tes, kemudian prosedur administrasi, dan prosedur scoring. Kemudian yang kedua adalah kualitas psikometrik. Kualitas psikometrik ini disebut juga sebagai tahapan empiris statistik yang di dalamnya mencakup validitas, reliabilitas, statistik item, dan norma. Nah, semua informasi yang dapat diperoleh untuk menentukan atau untuk memperoleh kualitas psikometrik maupun kualitas desain dari sebuah tes itu biasanya diperoleh dari 3 sumber. Yang pertama adalah data dari sekelompok partisipan, biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, ada yang menyarankan 15, ada yang menyarankan 30 orang, yang diminta untuk mengerjakan tes dan memberikan komentar terhadap tesnya itu sendiri. Misalnya komentar terkait dengan prosedur administrasinya, terkait dengan isi tesnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok ahli. Ini biasanya diminta untuk menilai terkait dengan tujuan tes, isi tes, bahkan sampai validitas tes. Sumber yang ketiga itu berasal dari data field testing. Nah, dalam tahapan field testing ini biasanya seorang penyusun tes itu akan menyebarkan tes yang dibuatnya itu kepada sejumlah orang dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian dari sana diperoleh hasil tes yang berupa tryout, lalu kemudian hasil ini dianalisis untuk memperoleh biasanya terkait dengan kualitas psikometrik dari tes tersebut. Tapi baiklah, mari kita melihat sedikit lebih dalam tentang setiap syarat sebuah tes disebut sebagai tes yang baik. Yang pertama kita akan masuk ke desain tes. Nah, dalam desain tes ini yang pertama itu adalah tujuan tes harus dinyatakan dengan jelas. Jadi tes psikologis yang baik adalah tes yang memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas. Nah, tujuan ini mencakup apa atribut psikologis yang hendak diukur. Jadi apakah atribut psikologis ini tergolong dalam maksimal performance test atau typical performance test? Apakah atribut psikologis yang hendak diukur itu tergolong kognitif, afektif, atau psikomotorik? Apakah atribut psikologis tersebut termasuk speed test atau power test? Nah, apa yang dimaksud dengan maximal performance test atau typical performance test?
Maximal performance test itu adalah tes yang mengukur atribut psikologis yang diharapkan dapat ditunjukkan secara maksimal dalam pengetesan. Biasanya, tes seperti ini mengukur batas atas dari atribut seseorang yang dikaitkan dengan potensi. Nah, tes-tes ini biasanya mengukur abilitas seperti tes intelijensi, tes bakat, atau performance seseorang. Jenis tes yang lain adalah typical performance test. Tes yang seperti ini adalah tes yang mengukur atribut psikologis yang diharapkan dapat ditunjukkan secara tipikal atau secara umumnya biasanya gitu ya, seperti yang ditunjukkan sehari-hari. Tes ini mengukur kemunculan atribut yang rata-rata dialami oleh seorang subjek. Contohnya misalnya tes kepribadian, kemudian tes yang terkait dengan misalnya strategi belajar yang digunakan. Nah, semuanya ini menghendaki partisipan untuk memberikan respon bukan yang terbaik, tetapi respon mengenai apa yang biasanya ia kerjakan. Terkait dengan speed dan power test, speed test merupakan tes yang mengutamakan kecepatan dalam pengerjaan tes sebagai salah satu aspek atau komponen yang diukur. Nah, oleh karena itu biasanya tes ini memiliki item yang tidak terlalu sulit, tetapi batas waktu pengerjaannya ditetapkan secara ketat. Biasanya sangat singkat. Misalnya tes kecepatan, isinya hanya partisipan diminta untuk menghitung penjumlahan sederhana misalnya, tetapi dibatasi waktunya hanya 10 detik. Nah, ini termasuk dalam speed test. Sementara itu power test merupakan tes yang mengukur atribut yang tidak membutuhkan kecepatan. Biasanya pembatasan waktu tetap diberikan, tetapi lebih longgar sifatnya, dan biasanya pembatasan waktu ini hanya bersifat administratif, dan biasanya juga sudah diperhitungkan secara matang oleh penyusun tes, dengan harapan dalam waktu yang diberikan, rata-rata dari partisipan akan dapat mengerjakannya sampai selesai. Nah, power test ini misalnya seperti tes intelijensi, ada bagian dari tes intelijensi yang merupakan power test, sehingga partisipan diminta untuk memikirkan dengan baik jawabannya semacam itu supaya bisa memberikan jawaban yang maksimal. Dalam hal ini kecepatan menjawab partisipan itu tidak menjadi komponen yang ikut dinilai. Nah, selain apa atribut psikologis yang tidak diukur yang harus dinyatakan dengan jelas, artinya bahwa tes psikologis harus menyatakan bahwa tes ini mengukur sesuatu gitu ya, dan sesuatunya dinyatakan dengan jelas. Tapi juga tes psikologis harus menggambarkan atau menyatakan dengan jelas siapa yang menjadi partisipan tes ini. Jadi tes psikologis biasanya itu tidak dapat diberikan untuk semua usia. Jadi biasanya ada usia-usia tertentu yang lebih tepat menggunakan suatu tes tertentu gitu, yang sementara rentang usia yang lain harus diberikan tes dengan bentuk yang berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana skor tes akan digunakan atau diinterpretasi. Nah, terkait dengan bagaimana skor tes ini akan digunakan atau diinterpretasi, ada dua isu yang harus dinyatakan dengan jelas oleh penyusun tes, yaitu apakah skor tes ini bersifat normatif atau impsatif, dan apakah skor tes ini akan diinterpretasi dengan menggunakan atau dengan mengacu pada norma atau mengacu pada sebuah kriteria. Nah, maksud dari normatif dan impsatif itu adalah seperti ini. Tes yang menghasilkan skor yang normatif adalah tes yang hasilnya itu dapat dibandingkan antar subjek. Perbandingan ini dapat menunjukkan
posisi seseorang dibandingkan orang lain dalam kelompok yang sama. Jadi seseorang dapat dibandingkan skornya dengan yang lain. Misalnya kalau seseorang memiliki skor 120, maka kita bisa bilang bahwa kemampuan orang ini misalnya itu lebih tinggi dari kemampuan orang yang skornya hanya 118 misalnya. Nah, ini adalah normatif skor. Biasanya normatif skor itu kemudian dapat dilihat atau diinterpretasi menggunakan sebuah norma. Nah, selain normatif skor, skor yang dihasilkan oleh tes juga dapat bersifat ipsatif. Nah, skor yang bersifat ipsatif ini adalah skor dari hasil tes hanya dapat diperbandingkan antar komponen dalam tes untuk satu individu saja. Jadi misalnya ada seseorang mengerjakan sebuah tes, lalu di dalam tes itu ada sekitar misalnya 5 komponen, lalu skor seseorang dalam setiap komponen itu dapat dibandingkan satu sama lain sejauh perbandingannya dilakukan pada diri individu itu sendiri. Jadi misalnya komponen pertama dari individu A dibandingkan dengan komponen ketiga gitu ya dari individu A begitu, itu masih dapat dilakukan. Nah, tetapi skor tes yang ipsatif ini tidak dapat dibandingkan antar individu. Jadi misalnya skor komponen A dari skor komponen pertama dari individu A itu tidak dapat dibandingkan dengan skor komponen A pertama dari individu B. Mengapa demikian? Karena besarnya skor komponen tes tersebut bersifat relatif pada besar kecilnya skor pada komponen lain. Ini artinya, jika seseorang memperoleh skor yang tinggi pada suatu komponen tertentu, maka skor orang tersebut pada komponen yang lain itu akan menurun. Cara menginterpretasi tes itu dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan norm reference atau criterion reference. Ini artinya skor tes dapat diinterpretasi dengan menggunakan sebuah norma. Nah, maksudnya apa? Ini berarti pengelompokan skor subjek didasarkan pada norma yang diperoleh dari data kelompok standarisasi. Misalnya, kita setelah memperoleh nilai atau hasil tes dari sekian banyak orang, kemudian kita menemukan mean, standar deviasi, atau kita dapat menghitung persentil dari sekelompok orang ini yang akan digunakan untuk mengelompokkan orang-orang di dalam kelompok-kelompok yang dapat dibentuk melalui persentil atau mean dan standar deviasi ini. Yang kedua adalah criterion reference test. Dalam tes seperti ini, pengelompokan skor subjek didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh penyusun tes. Biasanya, tes yang seperti ini adalah tes yang menggambarkan penguasaan terhadap suatu materi misalnya, sehingga si penyusun tes dapat membuat sebuah kriteria jika seseorang bisa memenuhi misalnya 75% dari tes yang dia kerjakan, maka ia dapat dinyatakan lulus. Kalau dia bisa mengerjakan lebih dari 90%, maka dinyatakan dia memiliki penguasaan yang sangat baik misalnya. Jika kurang dari 75%, maka dinyatakan bahwa penguasaan orang ini di bawah nilai yang diharapkan, sehingga bisa dinyatakan orang ini tidak lulus misalnya. Nah, interpretasi skor yang seperti ini berarti tes ini merupakan tes yang beracuan pada kriteria. Sedikit gambaran mengenai normatif dan ipsatif itu dapat digambarkan dengan contoh seperti ini. Jadi misalnya ada dua orang subjek A dan B, ini mahasiswa gitu ya.
Lalu kedua mahasiswa ini ditanya berapa besarnya persentase dari uang saku yang mereka miliki yang digunakan untuk makan, membeli pulsa, membeli buku, dan membeli bensin. Nah, misalnya subjek A itu bilang untuk makan dia menggunakan 50% dari uang sakunya, untuk pulsa 20%, untuk buku 5%, dan untuk bensin 25%. Sementara subjek B untuk makan dia menggunakan 40% dari uang sakunya, kemudian untuk membeli pulsa dia menggunakan 25% dari uang sakunya, lalu buku sebesar 20% dan bensin 15%. Nah, nilai persentase dari uang saku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini merupakan skor yang bersifat ipsatif. Ini artinya untuk subjek A, besarnya persentase makan, beli pulsa, beli buku, dan bensin bisa diperbandingkan di dalam diri si A sendiri. Ini kita bisa mengatakan misalnya besarnya persentase yang digunakan untuk membeli makan oleh subjek A ini lebih besar daripada yang dia gunakan untuk membeli bensin misalnya. Nah, tetapi skor ipsatif seperti ini berupa persentase ini tidak dapat dibandingkan dengan subjek yang lain. Dalam arti bahwa misalnya kita lihat subjek A menggunakan 50% dari uang sakunya untuk membeli makan, sementara subjek B 40% dari uang sakunya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa subjek A itu menghabiskan uang lebih banyak daripada B untuk makan misalnya? Nah, ternyata tidak bisa. Itu tergantung dari misalnya berapa besarnya uang saku yang dimiliki oleh A dan berapa uang saku yang dimiliki oleh B. Dalam ilustrasi ini misalnya subjek B itu ternyata mendapatkan uang saku 4 juta rupiah setiap bulan, sehingga besarnya uang saku yang digunakan untuk membeli makan itu 1,6 juta, sementara untuk subjek A hanya 1 juta rupiah. Tetapi 1 juta rupiah ini itu sudah mencakup 50% dari keseluruhan uang sakunya. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa jumlah uang saku yang digunakan oleh A untuk membeli makan lebih besar daripada yang B hanya dengan melihat persentasenya saja. Nah, sayangnya memang dalam tes yang menghasilkan skor ipsatif kita tidak dapat mengetahui skor absolutnya. Dalam hal ini adalah uang saku, besarnya uang saku 2 juta dan 4 juta rupiah. Kita hanya dapat mengetahui skor ipsatifnya saja yang bersifat relatif, sehingga kita perlu sangat berhati-hati untuk menginterpretasi sebuah tes yang menghasilkan skor yang ipsatif. Selain tujuan, yang kedua, desain tes dari sebuah tes yang baik itu adalah tes yang memiliki ranah isi yang jelas dan baku. Jelas di sini artinya bahwa proses eksplikasi konstruk mengidentifikasikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam isi yang hendak diukur. Jadi, ketika seorang hendak menyusun tes, maka ketika dia membuat atau menerjemahkan teori yang dia gunakan untuk menyusun tes ini menjadi item misalnya, maka si penyusun tes harus dengan tegas, harus dengan jelas dapat membedakan kira-kira perilaku-perilaku mana saja yang dapat dianggap sebagai perwakilan dari konstruk yang hendak diukur dan perilaku-perilaku mana yang tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari konstruk yang hendak diukur. Selain itu, ranah isi ini harus baku, standar, gitu ya, terstandar, yang artinya bahwa semua peserta tes akan memperoleh item-item yang mewakili ranah isi yang sama.
Jadi jangan sampai misalnya sebuah tes didesain demikian rupa untuk yang kelompok orang yang satu begitu, dia memperoleh item-item yang menggambarkan ranah isi A, sementara yang kelompok yang lain mendapatkan ranah isi B. Padahal keduanya menggunakan tes yang mengukur konstruk yang sama. Berikutnya, sebuah tes yang baik itu harus memiliki atau harus menuliskan dengan jelas administrasi atau cara menyajikan tes, gitu ya. Dan juga administrasi ini bersifat baku atau terstandarkan. Nah, petunjuk administrasi tes ini biasanya dapat dilihat dalam manual tes. Isinya kurang lebih misalnya terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan kondisi tes. Misalnya pengaturan ruang, lalu gangguan suara yang diizinkan, lalu bagaimana pencahayaan, lalu tata cara administrasi tesnya. Selain itu, dalam administrasi ini juga terdapat petunjuk dan instruksi bagi testi, bagi orang yang dikenai tes. Misalnya berapa lama waktu pengerjaannya, cara memberikan respon, cara membetulkan respon, dan bantuan yang disediakan, serta cara mengakses bantuan tersebut. Nah, petunjuk administrasi ini harus tertulis dengan jelas dan berlaku untuk semua testing. Ini artinya terstandarkan. Jadi semua testing memperoleh cara administrasi yang sama. Selain itu, yang keempat, sebuah tes yang baik itu harus memiliki atau menyatakan dengan jelas cara melakukan scoring yang disarankan atau yang dianjurkan. Nah, di dalamnya tentu saja ada paparan mengenai cara melakukan scoring, misalnya apakah dijumlahkan, gitu ya, hanya sekedar dijumlahkan, atau harus ada sebuah mekanisme yang berbeda. Misalnya kalau tes kemampuan, jika seseorang dapat menjawab sebuah item dengan benar, maka ia akan mendapatkan skor 4 misalnya. Tetapi kalau dia salah menjawab, maka akan diberi skor 1. Nah, selain itu, selain cara melakukan scoring ini, juga terdapat norma standar atau kategori, tergantung dari sifat tesnya, apakah norm reference atau criteria reference. Kemudian, informasi mengenai deskripsi isi tes dan kemungkinan kesalahan pengukuran untuk interpretasi. Ini terkait dengan menyinggung sedikit tentang reliabilitas dari tes ini, dari skor tes yang dihasilkan. Dan informasi mengenai deskripsi tes yang dapat digunakan oleh orang yang menyajikan tes untuk memberikan atau melakukan interpretasi terhadap skor tes. Lalu yang terakhir, cara pelaporan baik untuk testi maupun pihak yang berkepentingan yang dilakukan secara terstandar. Ini artinya setelah skor diperoleh, diinterpretasi, lalu cara pelaporan kepada pihak-pihak yang terkait juga harus dilakukan secara formal dan secara baku. Berikutnya, syarat-syarat tes psikologis yang baik juga terkait dengan kualitas psikometrik dari tes tersebut. Nah, apa yang disebut dengan kualitas psikometrik ini? Yang pertama adalah validitas. Validitas merupakan sebuah pertimbangan yang sangat penting ya, dalam pengembangan atau dalam evaluasi tes. Ini dinyatakan oleh AERA, ABA, dan NCME dalam bukunya Standards for Educational and Psychological Measurement. Nah, konsep validitas itu sendiri sebetulnya berubah sepanjang waktu. Bagaimana perubahannya, evolusinya, lalu bagaimana validitas ini berubah dari satu konsep ke konsep yang lain, itu dapat dilihat dalam tulisan saya di
dengan judul Validitas Dulu dan Sekarang. Nah, ini diterbitkan dalam buku Bunga Rampai yang berjudul Redefinisi Psikologi Indonesia dalam Keberagaman di tahun 2009. Nah, validitas tidak lagi didefinisikan dengan sederhana sebagai seberapa jauh tes mengukur apa yang hendak diukur. Jadi saat ini konsep tentang validitas itu lebih kompleks daripada hanya sekedar pernyataan seperti ini. Oleh karena itu, kita tidak akan membahasnya secara khusus dalam kesempatan ini, tetapi kita akan membahasnya dalam kesempatan yang lain. Yang kedua, kualitas psikometrik yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas dapat dipandang sebagai konsistensi dari skor jika kita melakukan pengukuran lebih dari sekali. Nah, banyak cara sebetulnya yang digunakan untuk mengestimasi reliabilitas skor ini, tetapi dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas, kita akan membahasnya dalam kesempatan lain. Selain itu juga perlu dicatat bahwa definisi di atas, bahwa definisi yang diajukan oleh ini juga oleh EPA, AERA, dan NCMI ini menekankan pada reliabilitas skor. Jadi reliabilitas di sana tidak melekat pada tes, tetapi pada skor. Kemudian berikutnya adalah statistik item. Jadi kita ingin melihat kualitas itemnya, begitu kurang lebih. Nah, banyak statistik item yang dapat diestimasi tergantung model yang digunakan. Dalam classical test model, statistik item yang dapat dilihat misalnya adalah tingkat kesulitan item, daya diskriminasi item, lalu efektivitas distraktor. Nah, efektivitas distraktor ini biasanya khas pada tes kognitif gitu ya, menggunakan pilihan ganda. Jadi ada distraktornya gitu ya, ada opsi lain selain jawaban yang benar. Kemudian kualitas psikometrik yang berikutnya yang dapat dilihat adalah daya diskriminasi tes. Ide mengenai daya diskriminasi tes ini diusulkan oleh Ferguson. Oleh karena itu, nilai yang dihasilkan dari prosedur ini seringkali disebut dengan Ferguson's delta. Nah, daya diskriminasi tes ini menggambarkan seberapa tajam sebuah tes dapat menghasilkan skor yang dapat membedakan antar individu. Nah, delta Ferguson ini atau Ferguson's delta ini saat ini itu masih dalam perdebatan gitu ya. Sehingga ada yang menyatakan bahwa sebetulnya tidak dibutuhkan Ferguson's delta itu, tapi yang lain masih menyatakan bahwa itu berguna memberikan informasi untuk bisa melihat kemampuan tes dalam membedakan individu misalnya. Kemudian berikutnya, dalam sebuah tes psikologis yang baik, biasanya ada norma atau kriteria yang digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap skor tes. Nah, kalau tes tersebut adalah norm reference test, maka biasanya di dalamnya ada norma yang digunakan sebagai acuan untuk misalnya mengelompokkan seseorang masuk dalam kelompok tertentu, misalnya kelompok tinggi, sedang, rendah, misalnya seperti itu. Sementara kriteria itu digunakan dalam sebuah tes yang menghasilkan skor yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh penyusun tes. Misalnya, jika seseorang sudah bisa mengerjakan lebih dari 75% item-item tes ini, maka dia dinyatakan lulus. Kalau belum, kurang dari 75%, maka akan dinyatakan belum lulus. Nah, tes yang seperti ini disebut dengan Criterion Reference Test. Nah, terkait dengan sumber data, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, ada kurang lebih 3 sumber data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kualitas psikometrik tes tadi. Misalnya, sumber data yang berasal dari para ahli,
itu dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan tes yang sudah ditetapkan oleh penulis itu tujuan tes yang benar, sudah sesuai dengan konstruknya misalnya. Lalu apakah ranah isinya sudah dinyatakan secara jelas, apakah misalnya ranah isi sudah sesuai dengan definisi dari konstruk yang hendak diukur. Kemudian para ahli juga dapat memberikan informasi mengenai apakah prosedur administrasi penyajian tes sudah tepat misalnya. Demikian juga dengan prosedur scoringnya. Dan yang terakhir, para ahli juga dapat diminta informasinya atau pendapatnya terkait dengan validitas tes. Nah, ini nanti kita akan membahasnya secara khusus ketika kita membahas validitas dari tes. Berikutnya adalah partisipan itu sendiri. Nah, dalam hal partisipan, para partisipan ini bisa diminta atau dimintai informasi yang dapat menggambarkan tentang apakah prosedur administrasinya sudah dapat diikuti dengan baik. Apakah misalnya item-item yang dibuat itu sudah dapat dipahami dengan baik. Nah, ini terkait dengan validitas tes. Kemudian yang terakhir, sumber data berasal dari field testing. Ini sebetulnya juga dari partisipan, hanya saja jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau di partisipan yang preliminary biasanya jumlahnya sekitar 10, 15 atau sampai 30 orang. Tetapi untuk data field testing biasanya datanya berjumlah ratusan bahkan ribuan. Nah, data dari field testing ini biasanya dapat digunakan untuk melihat kualitas psikometrik tes, misalnya validitas, reliabilitas, statistik item, termasuk tadi daya diskriminasi tes dan norma. Demikian pengantar syarat-syarat tes yang baik. Dalam kesempatan berikutnya, kita akan membahas secara khusus kualitas psikometrik tes dari validitas, reliabilitas, statistik item akan dibahas secara khusus dalam video tersendiri. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.